Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Al-Mu'taram para kiai, para ustaz, khususnya Bapak Ustaz Hadi, Bapak Ustaz Darwis, Khusus dan para haji sekalian yang berhormati, khususnya kepada takmir masjid, kepada namanya Miftahul Muluk, Bapak Yudi Darmawan dan Bapak pastinya anak muda yang terhormati, kepada Bapak Kepala Desa Kelurahan, pada Kepala Kelurahan yang Murni beserta jajarannya yang terhormati, terus kepada anggota Dewan Anggota yang terhormat Bapak Abdul Arab dari Partai PDIP. Kalau saya ketemu apa bilang, ada kita terusnya ngobrolnya sama Pak Nabil. Terus bapak-bapak, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, terus ibu-ibu pimpinan muslimah yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian jamaah masjid Miftahul Muluk rahimahullah. Puji dan syukur kita katakan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah mentakdirkan saya berbangga hati kepada Allah. Hari ini saya dipertemukan bapak-bapak dan ibu-ibu di sini. Dengan segala kerendahan hati saya merasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekaligus kalau sudah bicara Allah, mengingatkan bapak-bapak, ibu-ibu punya dosa enggak? Banyak. Dijawab setegas deh. Bapak-bapak, ibu enggak ada dosa atau benar? Tidak deh. Uang ibu kami selalu berwarna. Mulanya saya memperkenalkan hari ini sebelum kita masuk ke topik pengajiannya. Ayo kita berbicara bareng-bareng dengan syair-syair sedikit lah, biar syair-syair sedikit agak terhibur sekaligus sambil mengingat-ingat dosa kita, memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Dieling-eling dosanya nggih. Dieling-eling apa yang pernah kesalahan kita yang pernah kita lakukan kepada Allah, yuk diistighfari bareng-bareng. Astaghfirullah Rabbana
dosa yang nempel di lisan. Mungkin kita pernah kufur secara lisan, dosa yang nempel di mata, dosa yang nempel di hati, dosa yang nempel di tangan, dosa yang nempel di pikiran kita. Karena manusia lagi-lagi adalah gudang itu dosa. Ini alhamdulillah Allah menakdirkan sore hari ini mempertemukan saya dan bapak-bapak ibu sekalian. Mudah-mudahan karena kita bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, insya Allah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus selanjutnya sholawat salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi contoh seluruh umat atau contoh umat seluruh alam yang kita ikuti semampu kita. Bapak-bapak ibu menurut kanjeng Nabi mampunya yang mana? Sholatnya sudah mampu belum? Mengikuti Rasulullah maupun atau bisa sudah melaksanakan sholat? Ayo sholat itu pakai dijogo. Untuk jogo duit, jogo ladang, jogo toko, sholatnya dijaga. Biar besok kita kenten akhirat dijaga oleh sholat. Jadi sholatnya dijaga, ngetone kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya ini kalau ngaji kalau bersahir-sahir atau lagi relax mawon nggih. Jadi monggo sholat dijaga dengan baik, jangan sampai kita menelantarkan sholat atau kita akan ditelantarkan oleh sholat nanti di yaumil qiyamah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Monggo Pak Kuwi sholat ya, jangan sampai boten sholat saestu. Urip iki bakal iki diri niku kuwi mati. Pokoknya pun khawatir Bu, bapak-bapak ibu jangan khawatir kalau tidak mati, ya. Jangan khawatir, mesti mati kok. Terus jangan khawatir nek ora kuat, dijamin pasti kuat. Mesti kuat. Ojo khawatir nek ora keriput, mesti keriput. Lah kula ono ini tak bulan yang Pak Dewi kalau rambutnya sudah memutih itu teguran. Maksudnya saya tahu kuburan. Tapi monggo jaga sholat misalnya. Memang urip atau hidup kita hanya sebentar sekali di dunia ini. Kalau target kita hanya 63 tahun seperti Rasul, masya Allah. Umur sekarang sudah berapa? Sudah 30 misal, tinggal 30 tahun. Saya umur alhamdulillah 50 dari 13 tahun urip iki Abdul Aziz iki. Memang jarak 63 tahun tinggal 13 tahun. Awal. Jadi coba nek ora mati, mesti mati. Mati. Kadang orang kan khawatir kalau tak mati sehingga sampai melalaikan segala-galanya karena khawatir kalau tidak mati. Dijamin pasti mati. Ketika kita bahwa pasti mati, kita akan berbuat baik semampu yang kita bisa, terutama menjaga sholat. Sholat ini sholawatan semua ini bisa ditambah orang anak yang sholatullah
Insya Allah dengan digembleng di Masjid Miftahul tahun ini, insya Allah akan teringat sampai tua nanti. Bahkan sampai dia kakek-kakek, nenek-nenek, apa yang digemblengkan di situ masih ingat. Ini untuk itu disemangati Pak Guru, nek anak-anak untuk ngaji disemangati didukung. Jangan yang jadi masalah kadang orang tuanya, kadang anaknya, kadang orang tuanya.
kerja. Kadang bocahnya konsen habis, wong tuane rewel. Kadang wong tuane konsen habis, anak sing gedhe rewel. Mane ibu nek titik lare asok ndondong perkara pasrah monggo kersa Pak Ustaz manggebleng anak kula. Gebleng suruh fisik biar menjadi anak yang soleh dan solehah. Itu penting karena tanpa kita itu pasrah dengan sebenar-benarnya, dengan total, kadang-kadang kita itu justru malah kita yang jadi masalah karena pasrahnya kurang. Adapun ada kisah kejadian Allah menguji salah satu hamba Allah dengan diuji melakukan sebuah pelanggaran, itu tetap pelanggaran hukum. Sedangkan dengan secara hukum, secara perundang-undangan yang berlaku. Sehingga masa ini masalah bab ngaji, masalah ini tak masjid, minta ulun ini pasrahkan dengan sebenar-benarnya. Insya Allah gurunya belajar yang total, kalau yang total gurunya yang total. Ini boleh. Bapak Ibu Saudara rahimahullah, kalau masuk topik ngaji ya, nanti bab sholatnya ujuk, apa Islam Mi'raj nanti ujuk. Kita sekarang bahas masalah kepemimpinan. Dawuh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ulukum ra'in wa ulukum mas'ulun an ra'iyati. Sampai kabeh kita semua ini kata Nabi adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Nah, kita ngaji pribadi dulu. Pribadi itu berarti kita ini berarti pemimpin. Sing dipimpin itu sinten. Kalau seorang pribadi, DWP yang dipimpin itu siapa? Yang dipimpin itu nafsunya. Karena di dalam dada manusia ada nafsu. Itu yang dipimpin. Berarti ibu bapak-bapak sekalian, orang yang mau pondok pesantren sama dari kiai. Jangan salah. Dengan kata ini dari kiai. Kiainya siapa? Kiainya hawa nafsunya. Jadi jangan beri santri teman-teman. Kalau misalnya punya santri, sama santri ini hawa nafsu. Jenenge sing tak mau nafsu kan sama global kepengen manusia. Jenenge sapa ya A B C D E. Nafsu itu nama global. Niku duwe jeneng. Santri ini jenenge duwe iki. Purun, ibu-ibu bapak-bapak duwe nama santrinya. Nama santri sing manggone dulu-dulu jenengan, dulu-dulu dhewe, dulu-dulu orang barat, dulu-dulu wong timur yang ada di dalam dadanya itu siapa santrinya? Nafsu itu ada namanya al-wama amarah sufiyah ma'inah. Itu santrinya. Itu santri jenengan yang harus diajak kepada jalan kebenaran. Kita memimpin bagi nafsu kita. Nafsu amarah nafsu yang suaminya dipimpin, dikendalikan. Ibu nanti beliau selalu nyantai-nyantai apa bakal. Memang seperti ibu ini nyantai. Ibu yang kurang nyantai gak ada seninya pedaris. Dan itu ibu itu memang seninya cerewet. Termasuk nyanyi mereka oke, buat cerewet. Yang disuka cincin-cincin nyantai sama santri. Ono boleh membeli bagian jamaah, belum yang ngaji beli-belian, tapi untuk dipunyai tukang nyantai. Oh berarti ibu nyantai oleh ansar ini dalam hal yang benar. Ini boleh satu poin sampai dengan dua amarah itu sampai dengan kendalikan. Lantar kata Nabi, ojo goreng, kamu jangan marah, sampai 3 kali Rasulullah mengingatkan. Saking gawatnya amarah. Karena marah itu istilah bahasa Jawanya adalah adikkan adikuno.
umum sosial paling kuat, paling sakti, tiada lawan, tidak ada yang lawan. Itulah pekerjaan santri kita itu. Siapa? Amarah. Umum sosial buat itu amarah. Nah, santri itu harus digembleng. Gimana caranya gembleng? Perangilah hawa nafsumu, karena pertempuran yang berat setelah perang Badar adalah melawan hawa nafsu. Lawan siapa tuh? Nafsu. Lawan amarah. Apa tapi kemudian? Kamu satu ruang mengati amarah itu, wong gede itu kayak cuy, itu tadi. Terus ada menguasai diri amarah itu, orang besar itu kelihatan kecil. Nah itu karena diri kita telah dikuasai amarah, alias jadinya menjadi sifat iblis. Kadang-kadang kita ketempatan sifat setan itu. Maka bapak-bapak ibu sekalian rahimahumullah, tidak usah bingung. Kan ada yang tanya Pak Ustaz, Pak Yai, setan itu seperti apa? Enggak prosok. Nek setan ini sebenarnya kadang-kadang goyang sambel. Ya itu tadi ketika kita dikuasai oleh amarah yang malah membatas hingga lupa diri, itulah saat itu sedang ketempatan sifat setan. Itu harus diperangi. Inna syaitan lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya setan bagi kalian itu adalah musuh yang nyata. Oke, satu santri ketemu, kalau kenali satu santri sudah ketemu. Anggone kamu ibu teng jero dodone jenengan, teng jero dodone kiai, teng jero dodone ustaz, teng jero dodone pejabat, teng jero dodone rakyat, teng jero dodone petani, di dalam dadanya pedagang. Ada semua santri namanya amarah. Karena buktinya semua orang bisa marah. Oh berarti ada santri. Nah ini muridnya jenengan perlu kenali masalah ini jenengan. Tapi soalnya ini Pak Ibu, Bapak, Bapak ini sebenarnya silaturahim memperkapal kalian setelah santri jenengan. Sinten namanya Pak Yai amarah. Nah ini persoalan itu mengajarnya. Silahkan digembleng dhewe. Saya langsung gembleng dhewe belajar. Bab takluke amarah, takluke santri jenengan jenengan amarah kali ilmu. Orang bakal takluk nafsunya nek sampean tahan kata iki bisa meledos. Musuhnya ilmu, diberi petunjuk yang benar. Di nafsu santri ini diri sendiri nafsu sendiri amarah itu beda di benar, ditunjukkan ke jalan yang benar. Yang kedua santri sing ndodoni jenengan di dalam dada kita namanya al-wama. Al-wama itu gimana tuh? Sifat serakah. Setiap makhluk di alam dunia punya sifat serakah, punya sifat serakah semuanya. Ya pengen motor, pengen mobil, ya pengen rumah bagus, tanahnya ingin lebar, sawahnya pengen lebar, telurnya pengen di mana-mana, duitnya pengen berkumpul-kumpul, pengen main sana sini, semuanya punya. Nah ini, itu ada di dalam dada manusia. Loh, apa nggak boleh? Awal itu sifat serakah ini kalau itu pandai, nggak boleh berarti manusia. Boleh. Silahkan harta kamu sebanyak-banyaknya, silahkan sawah kamu selebar-lebarnya, silahkan kambing ternak kamu beribu-ribu, tapi tetapkan menghilang hak-haknya. Waya zakat di zakati, waya sedekah di sedekah, harganya untuk naik haji, untuk bangun masjid, bangun pesantren, bangun musola, untuk menenangkan kehidupan rumah tangga, itu kan butuh harta. Oh berarti boleh. Monggo silakan berpacu, bekerja mencari dunia ini seolah-olah kita akan hidup secara mencari dunia. Welcome, silakan. Monggo. Tapi gunakanlah harta itu sebaik-baiknya untuk kepentingan yang baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Kenal santri yang kedua sing manggone bodoh itu namanya
al-wama. Santri ketiga namanya Sufiyah, maksudnya luar begitu. Tapi nafsu yang ketiga muridnya jenengan begitu kenali. Murid yang harus akan gede. Yang pertama amarah, yang kedua al-wama, yang ketiga Sufiyah. Sufiyah ini mantap ini. Sufiyah itu sifatnya kalau sama nafsu santri dengan senang duduk ini. Apa toh? Pekerjaannya apa kalau dia kok disebut guru? Pekerjaannya itu kalau dijak sholat males, dijak pengajian males, dijak berbuat baik eman-eman, dijak amal khawatir mati, khawatir parah, dijak puasa takut mati, dijak sholat takut lelah, dijak sholat ketika lino, dijak subuhan ketika kademen, dijak pengajian ketika masuk angin. Itu kerjaannya santri sebenarnya. Nah, boleh kemudian kan jodoh. Nek boten percaya saka bukane nggih apa boten? Aku ora. Memang begitu adanya di sini. Dijak jamaah subuh, dan jamaah masjid, tapi nek siap pun malam berdisiplin nanti. Dijak makan pasar malam itu enggak, itu ya. Tapi nek dijak masjid enggak masjid. Dijak berbuat maksiat kencang. Bahasa sekawan ini bakat gue. Enggak sampai versi hal yang merupakan biasanya tidak 1 jam. Baiklah, tapi nek dijak maksiat lain keluarga. Ini kerjaan Sufiyah. Satu ini mampu ini diundur dicoba dibimbing. Tugas saya memperkenalkan, sebab ini orang yang saya memperkenalkan secara publik. Yang manusia itu merasa bukan pemimpin. Kita itu pemimpin untuk diri kita sendiri. Terus yang terakhir nafsu mutmainnah. Enak ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nafsu mutmainnah, bali dari Gusti Allah marang pangeran, kembalilah kamu kepada Tuhan. Nafsu mutmainnah ini nafsu yang bagaimana toh? Nafsu yang berarti sampai dengan amarah, al-wama, Sufiyah terakhir mutmainnah di santri ini. Kalau nyerah di santri papat dengan ini silakan diberitahu dibimbing sing saya. Mutmainnah seperti apa? Mutmainnah itu sebenarnya nafsu yang bagus. Sholat, yes. Haji, yes. Sedekah, yes. Bikin masjid, yes. Tidak ada maunya, yes. Ngaji, yes. Apa namanya? Perbuatan yang baik, yes. Tapi ada kelemahan nopo. Urusan desa daya ini akulah yang paling alim, akulah yang paling bagus, akulah yang paling suci. Ini saya kan ngomong sok suci nih kok. Yang lain itu haram, sesat semuanya, ulah semua. Sayalah yang paling suci. Ini kerjaan mutmainnah. Kuwi nenek moyang iblis aja dulu. Santri dengan sing paling gawat seperti itu benar. Nek amarah jadi ketok. Benar, amarah itu jelas. Tapi kalau mutmainnah itu tak kelihatan. Waktu ini semacam gerang. Padahal juga tidak pernah berhenti. Al-Quran hafal. Zaman Sayyidina Ali dulu Pak. Tapi ujung-ujungnya musuh Sayyidina Ali. Ayo, ini gara-gara apa makanya itu? Wong sok kenal sendiri, sok suci. Ini kelakuannya nafsu mutmainnah. Kenalnya sampai dengan ini itu dibeblek ya, dididik. Ayo dididik, jangan sampai kita dikuasai oleh hawa nafsu, tapi kita harus menguasai hawa nafsu kita. Ini permainan itu hati-hati. Wong sak desa iki sing paling alim ki aku dhewe. Ayo.
Yang paling suci saya sendiri. Wong sak desa iki sing ganteng iki aku dhewe. Ayo. Wong sing paling cantik aku dhewe. Pokoke aku kabeh apa. Nek ora aku ora apa. Kuwi janane mati. Wis apa kae aku. Ya sing kae yo aku juga. Kayak aku juga. Kayak aku di sampean kabeh. Hebat tenan sampean. Jadi itu musuh kita, santri kita yang harus kita gembleng. Intinya gimana? Kalau kita oleh Allah sudah dikehendaki jadi ahli ibadah mendapat surga Allah, ucapkanlah alhamdulillah. Allah, ya Allah, terima kasih saya mau beri petunjuk ya Allah. Terima kasih. Artinya wong yang ngomong untuk apa sholat yang pengen bilang manusia karena manusia untuk apa kita haji kan? Oh ya jangan. Sholat tetap sholat, haji tetap haji, amal tetap amal, sodako tetap sodako, dermawan tetap hancur. Ya, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, resiko murni kita bersih bisa membersihkan untuk membreng santri kita yang ada di dalam dada kita itu. Bukti manusia adalah pemimpin untuk dirinya sendiri. Contoh, berusaha dengan dari pemimpin apapun, sampai sudah jadi pemimpin. Kamu khawatir, tapi sing payah, sing masalah yang dia sampaikan ke kita ini tidak sadar bahwa kita sesungguhnya diberi amanah oleh nafsu. Bagi manuramin bahwa mas'ulun an ra'iyati, kata Nabi. Pemimpin atau imam masjid, imam musola, imam itu pemimpin negara, semuanya itu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah apa yang telah dia pimpin. Kiai ini mau yang dituntut kalau tidak bisa mengurus pesantrennya ke sini ke pesantren, sehingga masjid pun seperti itu, sehingga musola pun seperti itu. Gawe masjid malah ditelantarkan, gawe musola malah ditelantarkan. Hati-hati. Gawe ini ngomong koyo rame-rame gawe badusan itu lho. Ibu pernah dicampurkan gawe badusan apa enggak? Pernah ya? Tarian besok Pak RT-nya ada bapak-bapak, ibu-ibu nanti malam merapat karena mau membuat badusan. Tapi apa ya? Bahasa misteri badusan yang berbunyi orang gelem, tapi sitak-sitak ini jadi tekniknya badusan ini ya, orang itu malah sampai diselak dari yang lain, jadi malah ngomongin lepak mati itu sampai diselak dari wayung. Ini jangan dijadikan badusan. Ini ayo diramaikan, ayo dimakmurkan dengan sholat berjamaah sing pahalanya 27 derajat dibanding sholat sendiri. Ini diusahakan oleh bapak-bapak ibu nenten beliau monggo gunakan ini untuk berjamaah. Ini jadi pemimpin apapun ini adil, tidak tebang pilih siapa yang jadi, semuanya pemimpin masjid, usaha, pemimpin rumah tangga, semuanya akan dituntut oleh Allah atas apa yang telah dia pimpin. Tidak mudah di dunia ini. Wafal imamul rahim wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Setiap pemimpin itu adalah, setiap orang imam itu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban. Yang kedua, warrajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Wong lanang niku pemimpin atas keluarganya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Wong lanang limau dadi pimpinane derajatnya di atas wanita. Inilah sunatullah, ketentuan Allah yang harus ditaati. Pemimpin dalam satu keluarga berarti namanya pemimpin, tidak disebut pemimpin tanpa ditaati. Ibu-ibu tentunya gak ada pemimpin apa benar? Gak ada nama benar musik semangat pun gak ada nama benar. Gak ada. Kecuali si rondo, padahal si rondo kan orang jadi pemimpin, pemimpinnya terus balik disini ataupun
berjodoh. Artinya, jadi wong lanang itu pemimpin dalam suatu rumah tangga. Kalau ada laki-laki bisa pimpin keluarganya dengan baik, ditunjukkan ke jalan yang benar, selain memimpin dirinya sendiri, itulah lelaki yang soleh. Kalau ada wanita, enek wong wedok, statusnya wanita, kok pengen berkuasa jadi pemimpin di dalam rumah tangga, suaminya di dalam kekuasaannya, itu namanya wanita wanita soleh. Lalu wanita soleh. Kenapa? Orang solihah soal pemimpin. Oh berarti dia wanita solihah, dia pimpin. Dan pemimpin yang sesungguhnya itu adalah ilmu. Ya, kami pakai dari ngaji, dan bisa pimpin dengan ilmi, dengan ilmu, bukan pimpin dengan hawa nafsu. Ini kalau hawa nafsu rata-rata takut, rata-rata terpilih. Karena cara pimpin orang nganggo ilmu. Pimpin orang nganggo ilmu, gampang pimpin nganggo hati-hati. Jadi pimpin harus pakai ilmu itu Undang-Undang Dasar 1945 ya boleh sebagai tata negara tentang penganiayaan dan sebagainya, lebih-lebih dalam urusan agama. Oke, jadi lelaki adalah pemimpin untuk rumah tangganya, itu wajib ditaati karena dia oleh Allah diangkat. Seorang suami oleh Allah diangkat, dinobatkan sebagai pemimpin. Yang angkat Allah, yang melantik Allah, bukan laki-laki itu minta ditaati, tapi Allah yang meminta. Terima boleh tunjukkan Bapak jadi pemimpin, terima apa boleh? Lega orang. Mereka harus semangat menurut. Harus terima uji legowo, karena yang mengangkat suami jadi pemimpin itu Allah, bukan suami itu sendiri. Kita taat kepada suami, hakikatnya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap suami akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya. Rakyatnya suami bojone, anaknya itu rakyatnya suami. Terus wal mar'atu ra'iyatun fi mali zawjiha. Seorang perempuan itu adalah pemimpin bagi harta suaminya. Nah, ibu-ibu sifatnya mencari sendiri, misalnya ibu punya misalnya Allah itu kelebihan bisa mencari harta, ya oke lah, sampai mengendalikan sendiri monggo. Tapi ketika sampai itu memang istilahnya nomor dari sang suami yang mendapatkan pendapatan sebesar-besarnya, sampai yang menerimanya, maka sampai itu harus bisa mengendalikan sebaik-baiknya kepentingan keluarga sebesar-besarnya agar tidak diminta pertanggungan jawab telah diambil iya. Rumah tangga ini ya omah kita bu, omah suami kita ya omah kita, omah suami kita diperkecil ini. Terus ada rumah suami yang paling kecil lagi adalah wajah. Saham bandera ini untuk rumah tangga. Ya maka kita buktikan. Rumah tangga itu sama bandera, rai selebar muka ini bukan rumah besar itu bukan. Nah ibu-ibu merengut, wae nyomot, wae bapak betah bener beliau. Insya Allah orang betah. Apa artinya rumah besar? Tidak ada artinya wajah nyomot. Betul. Apa artinya mobil mewah? Tidak ada artinya. Oh, mobil mewah dosa rai. Tapi itu ramah-ramah, sopan santun dengan tamu ataupun suaminya, kita sopan santun insya Allah betah. Jogo lesane kali jogo motone. Biasanya dengan mobil rumah tangga. Lah kadang-kadang ininya diam, tapi mikirnya membeli. Ya betul. Ininya dia memang gak tapi ini membeli, atau ini gak beli, ini memang nah ini kan. Jadi ternyata lebarnya rumah tangga itu hanya seraut wajah.
Lagi-lagi mungkin, oh asal dengan ajar wajah, ya memang pulau menyadari, kita menyadari, gak ada yang sempurna. Untuk warung kiai sumbelannya ora sempurna, tetap ada pertengkaran itu biasa normal. Malah biasanya belum itu malah tambah romantis. Tapi ojo pengen belum terus bu, gara-gara romantis saja sampai dilewati tukaran. Orang semojo orang frek habis itu setelah damai bisa terjadi baiknya jadi indah kan ada. Ini sadar dan menyadari tidak sempurna. Emang betul. Ini kembali lagi. Jadi wajah rumah kita hanya sekedar wajah. Sampai menengok tua pun menunjukkan seniman, menunjukkan keramahan. Boleh ramah ada seni tempat raja. Ini orang tua nyomot awal itu dan orang tua ini mikir bu. Kalau seperti biasanya, aku tadi kepikiran. Kadang-kadang bu, orang tua sesepuh tahu nanti kuliah mikir kalau akhirnya kalau saya kadang merasa gagal mudah menang oleh orang takut ataupun mikir bahwa ini sensitif akhirnya dengan semua itu. Orang tua itu seperti itu bu. Berarti kita ditata rumah tangga ini wajah kita ditata sing sare sing sopan sing santun. Terus wadon selain jodoh rumah tangga sing itu termasuk rumah tangga sing iki suami ini betah dari ini kali ini badan panjenengan iku digembok sing kenceng bu. Digembok sing kenceng aja dadi buka dibuka semua tapi ketika suami ngetok pintu, assalamualaikum ya bapak rahmat, tak, assalamualaikum, siapa buka tuh bapak imam ceklek, welcome to bapak rahmat, selamat datang di pintu kasih sayang. Ngono bu, mudah betul ini, masuk ya, artinya dalam maksudnya ini, ketok pintunya dibuka kamu yang sehat, kembali dengan nasihat di ngomong, pak, aku sudah ngomong kuncinya komunikasinya di mana? Dia di sini ajaib kita. Komunikasinya di bibir kita, omongan yang jelas. Wanita adalah sebagai pemimpin untuk rumah tangga suaminya. Terus wahodimu seorang pembantu pemimpin atas alamal lisahidi, atas harta majikannya. Nih, pembantu beri tanggung jawab jogo dari majikan, sing lanang dagang, ke kantor, sing istrinya jaga, di rumah tinggal pembantu. Nah, ini pembantu ini harus bisa dipercaya, karena dia sebagai pemimpin atas harta majikannya. Lalu itu dijogo, jangan sampai mengambil yang bukan haknya. Itu basis orang pembantu. Terus wal ibnu, anak itu rohim, anak lanang itu rohim, anak laki-laki itu rohim. Wa fi mali abihi. Jadi seorang laki-laki, anak laki-laki itu adalah sebagai pemimpin bagi harta orang tuanya. Wa huwa mas'ulun an rakyati. Dia akan diminta pertanggungjawaban piye carane ngopeni bondone bapake. Untuk maksiat apa itu judi online itu boleh terjadi. Ini sekarang lagi viral ini. Judi online perbuatan yang menyimpang nanti di akhirat akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya dari anak-anak, di sini bodoh kata ngomong tuane, orang tua yang meninggal dengan meninggalkan harta yang banyak, maka jagalah harta itu, berikan hak adik kakaknya sesuai aturan Islam.
yang seadil-adilnya, karena Islam mengajarkan keadilan. Jadi lengkap, anak laki-laki pemimpin bagi harta orang tuanya, seorang istri pemimpin bagi rumah tangga suaminya, suami pemimpin bagi rumah tangganya, bagi keluarganya, istri dan anak-anaknya, seorang imam pun pemimpin bagi masyarakatnya, baik secara negara maupun dalam urusan agama. Ya kan, saudara. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Bismillahis
bab masalah Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Bukhari, Rasulullah bersabda, satu ketika Rasulullah ada di dalam rumah, tahu-tahu atapnya rumah terbelah. Belah yang cara diri genteng terbelah, tapi tidak ada genteng yang runtuh. Itu anehnya. Belah karena turunnya malaikat Jibril. Malaikat turun. Lalu tiba-tiba Rasulullah dibelah dadanya. Lalu malaikat Jibril membawa sebotol atau satu mangkok hikmah dan iman. Hikmah dan iman ini dibawa kemana? Dimasukkan ke dalam dada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah dibelah tadi. Jadi dimasukkan belum hikmah dan iman, lalu ditutup lagi. Tidak berdarah. Nasi belah malaikat Jibril tidak berdarah. Kalau yang turun malaikat Jibril walaupun ubah, malaikat Jibril bisa sampai ke bawah, bisa dia tidak ada yang retak sedikit pun. Kalau malaikat yang turun, maka setelah dimasukkan hikmah dan iman ke dalam hati Rasulullah SAW, baru Rasulullah turun dibawa terbang ke langit pertama, ketemu Nabi Adam alaihissalam. Naik lagi sampai mentok ke Sidratul Muntaha. Dia ketemu ke langit satu itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Musa di langit tengah. Sampai ke sana oleh Allah diberi amanah sholat 50 waktu. Bu, kalau biar Nabi Musa bertanya ya, kalau Nabi Musa tidak protes, itu sholatnya harus kita jalankan sekarang 50 waktu. Operasinya kalau bahasa Jawa itu global, ini sholat 50 waktu dulu. Terus jadi isu sholat waktu dua sholat meneh, jam meneh sholat meneh, itu dulu sholat meneh, malah masih mengatur, masih berdagang dengan langsung ada. Terus Nabi muncul setelah Allah ditetapkan diwajibkan sholat 50 waktu dengan umatnya. Nabi turun, tetap Nabi Musa kiamat. Nabi Musa perintah apa? Perintah sholat 50 waktu. Wahai Nabi Musa, baliknya usul Nabi Musa, umatmu rakuat, wis umatmu gak kuat. Terus naik lagi. Oleh Allah dipotong separuh lagi 50 jadi 25. Kedua Nabi Musa, usul meneh mati jika kuat 25 waktu. Nabi Musa dipotong meneh separuh. Dari kita potong separuh. Kedua meneh Nabi Musa diperkatakan kira separuh ini meneh umatmu gak kuat. Naik lagi. Naik usul ya Allah. Pres yang dijalan di pres menjadi 5 waktu. Baru betul ketemu Nabi Musa. Baliknya umatku kuat. 5 waktu umatku orang kuat. Nyatanya memang betul-betul banyak yang tidak kuat. Akhirnya kajian Nabi gimana jawabannya? Saya malu sama Allah. Kalau saya sudah minta keringanan dari 50 sampai 5 waktu, kok saya suruh minta lagi, saya malu. Ya sudah, kalau begitu jalankan dengan umatmu. Seolah-olah bisa buktikan bahwa umatmu nanti kabutan. Betul ternyata setelah sampai ke dunia, Rasulullah menyampaikan kepada umat sampai ke Indonesia ini pun memang ya sangat berat sholat 5 waktu. Ini rame sholat bapak-bapak sahabat imamullah. Wong arep sholat wajibnya apa? Wudunya sing benar ya. Dan wudunya sudah sempurna, baru melaksanakan sholat. Sholat itu istilahnya diklasifikasikan menjadi 4.
Ada yang namanya yang pertama, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat bagi orang mukmin itu adalah ketentuan Allah, kewajiban Allah yang di waktu-waktu, yakni sholat lima waktu. Orang mukmin, orang Islam harus menjalankan ini, bisa gak bisa, belum orang bisa ditawar. Gak boleh alasan saya merantau. Kalau kita pergi ini, kita mau ke Bandar Lampung, so waktunya berangkatnya itu jam 11. Jenengan di sana sudah bisa jamak. Jadi saking enteng itu, jadi enek sholat jamak. Sholli fardhu zuhri majmu'an mal asri jamak takbirin qasran lillahi Allah akbar. Sholat dulu sih. Rok rakaat salam. Ngadeg meneh usolli fardhu asri jamak takbirin qasran lillahi Allah akbar. Sholat rok rakaat salam beres. Duhur dan asar selesai. Kurang penak dia sekolah sahabat. Kalau kita bepergian sholatnya di jalan, kalau kita di rumah jalankanlah sholat itu sebisa yang kita, semampu yang kita bisa lakukan. Jangan sampai ditinggalkan eman-eman. Karena apa? Itu modal utama kita menjalankan perintah Allah. Kewajiban yang tidak bisa ditawar adalah sholat 5 waktu. Maka bapak-bapak bersama Allah yang belum sholat segeralah sholat sebelum disolatkan. Oke. Jadi sebelum disolatkan, kan sholat. Ini kalau ngajak ini bukan sholat dalam agama tidak ada paksaan. Itu sholat yang pertama 5 waktu. Terus ada tahapan kedua lagi. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Karena yang Pak Yai menurut yang itu sholat, tapi perbuatan itu sehingga terus keji terus itu bagaimana? Oh, dia baru sholat 5 waktu belum sholat, baru sholat syariat belum sholat torekotnya syariat. Bagaimana Pak? Sholat torekotnya syariat itu setelah menjalankan 5 waktu sudah dijalankan terus sepanjang hidup tidak ditinggalkan, dia punya tugas inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, mencegah. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Mencegah perbuatan keji dan munkarnya siapa? Keji dan munkarnya diri kita sendiri. Itu termasuk kategori sholat. Tapi bukan harus meninggalkan 5 waktu. Salah besar pemahaman ketika kita merasa yang penting merangi hati, merangi perbuatan keji dan munkar, lalu meninggalkan sholat 5 waktu itu salah besar. Di sholat 5 waktu tetap berputar jalan seperti apa adanya, masuk ke tahap berikutnya memerangi, mencegah perbuatan keji dan munkar. Maka insya Allah nanti yang sholat 5 waktu, insya Allah yang sholat lakoni masih ya. Apa yang terjadi? Kadang orang bertanya seperti itu bukti. Itu sholat nanti terjadi perbuatan keji dan munkar karena apa? Sholatnya baru 1 lapis, belum lapis kedua, yaitu mencegah perbuatan keji dan munkar. Baru lapis ketiga, as-sholatu dzikrullah. Sholat itu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya gimana? Itu lebih menyempurnakan lagi. Mengadang eling Allah, wayang nyandang eling Gusti Allah, berbuat makor eling Gusti Allah, mau berbuat maksiat ingat Allah, mau mempeleng istri ingat Allah, sing wedok dengar bantah suami ingat Allah. Nah, kalau sholat rumah, kalau seperti itu kita sholat rumah tapi harus selalu ini ngeten karena sholatnya baru 5 waktu. Belum lapis ketiga tadi arep lawan eling Allah, maksiat ingat Allah. Nah ini sehingga menjadi lebih mantap. Baru disempurnakan lagi dengan lapis keempat.
Innal insana khuliqa halu'an idza massahu syarru jazu'an wa idza massahu khairu manu'an illal musallin alladziina hum sholatihim da'imun. Sesungguhnya manusia itu diciptakan merepotkan, diwai senang lari, diwai susah ngarep, dikasih susah ngeluh terus. Kecuali siapa? Illal musallin alladziina hum sholatihim da'imun. Kecuali orang-orang yang langgeng di dalam menjalankan sholatnya. Artinya apa? Setiap saat, setiap waktu, nafas terus kita itu mengingat Allah. Betul-betul mengingat Allah. Terus dikatakan wis makrifat. Tapi Bu, Pak, makrifat itu dari makrifat itu bukan melihat jin. Oh, di sana ada jin, itu bukan makrifat. Itu makrifat bin wujud. Bukan. Makrifat bilah kan seperti itu. Makrifat bilah itu biar dimanapun kita berada, setiap saat dimanapun kita merasa innallaha ma'ana. Allah beserta kita itu makrifat. Jadi makrifat itu orang somabur, bukan orang yang bisa hilang untuk sesuatu belum bisnis. Makrifat orang selalu merasa dirinya dimanapun dia berada, di situ bersama Allah. Nafas terusnya cintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta kepada anak, cinta kepada istri, cinta kepada saudara, cinta kepada orang-orang soleh, cinta kepada tetangga yang baik, itu bagian daripada cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti saya tadi, bahwa Allah itu cinta sejati. Anak dan istri itu hanya teman ibadah, teman berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan lupa ayat bahwa cinta sejatiku. Bapak yang minum istriku, tolak cinta sejatiku. Ini kenapa ini saya istri? Nah pusing itu. Kenapa bapak meninggal? Dulu menurutnya dan berat. Jawabannya tidak. Bapak itu menurut ibu meninggal dunia. Jadi cinta sejati. Ibu menurut buahku kayak ini. Gimana? Jadi cinta sejati yang milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak dan istri, keluarga kita, bagian cinta kita kepada Allah. Maka saya menganggap seperti itu. Anak, istri, santri, orang-orang soleh, teman-teman yang baik semuanya, saya anggap bagian daripada cinta saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beres. Oke. Itulah hasil daripada Isra Mi'raj itu masalah sholat. Sholat itu kalau dipelajari 4 lapis itu dibenahi, 4 tahap itu dibenahi. Insya Allah ya sholat, insya Allah jauh dari maksiat ya, insya Allah. Atau ya. Kalaupun ada seleknya, Allah ingin menunjukkan sifat kemanusiaannya. Lo ingin menusuk, jis, ini orang orang yang wajar. Ya tetap al-insan makhluk Allah manusia tempatnya salah dan lupa. Itu saja ditutur nasihat sore hari ini melalui kesan saya. Sobat kami asanatin Allah. Kebaikan tadi yang disampaikan kebenaran semuanya minallah ta'ala. Dan keburukan yang lewat kesan saya itu betul-betul mutlak dari diri saya sendiri. Saya tidak pernah memiliki kebaikan apapun kecuali Allah yang punya, manusia hanya diri. Tapi kalau keburukan itu milik manusia. Kayak diri, jadi jangan salah memang dia udahnya salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.